kebanyakan cewek itu malah lebih ke maskulin. Dan yang aku perhatiin juga sebenarnya mereka itu pengen feminin. Cuma mereka itu pikir mereka sulit untuk menjadi feminin gitu. Contohnya, aku punya banyak banget temen yang mikir kalau teman cewek yang mikir kalau mereka itu butuh kerja yang sangat keras, butuh take action dan effort yang sangat keras untuk jadi kaya dan make money yang sangat banyak untuk bisa diapresiasi sama laki-laki dan dianggap jadi wanita high value. Hai sisters, balik lagi dengan kami Self Love Sisters. Dan di minggu ini kami mau membahas tentang women power. Nah, jadi mungkin minggu lalu ya kita ada komen dari salah satu penonton yang menanyakan bahwa sisters, untuk seorang cewek yang punya karir yang baik dan penampilan yang baik, itu susah gak sih cari cowok? Soalnya kebanyakan mereka pada terintimidasi dengan mungkin profil wanita yang punya segalanya gitu. Nah, kalau menurut Tere, itu jawaban untuk pertanyaan itu apa ya? Pertama, kalau menurutku kita itu selalu menarik orang yang sesuai sama standar kita. Jadi semakin diri aku terimprove, semakin juga aku mendapatkan cowok yang memang selaras sama kualitas diri aku gitu. Jadi kayak ya yang selevel sih, karena that's how it works. Iya. Berarti untuk sister yang ini jangan takut untuk tidak menemukan cowok ya, karena pasti ada cowok yang selevel dengan dia kalau dia terus percaya bahwa dia bisa attract cowok yang punya karir yang baik juga, yang selevel dengan dia. Gitu. Of course. Justru cowok yang minder, yang maunya kita downgrade, yang harusnya kita nggak pacarin dong. Bener. Mereka mau, kayak istilahnya itu egois dong, kayak mereka mau sebagai cowok, egoisnya mereka mau kayak superior dibanding wanita. It's not healthy. Kalau nih misalkan ada yang punya pendapat bahwa loh, bukannya kita cewek harus bisa mensupport laki-laki kita, apakah kita harus bisa menyamakan mereka atau bahkan menyaingi mereka untuk bisa dilihat oleh mereka, atau aku harus support mereka supaya mereka bisa tertarik sama aku gitu? Bagusnya seperti apa? Kalau menurutku peran cowok sama cewek sih, kayak definisiin lagi peran cowok sama cewek. Karena kalau kita ngomongin tentang kesetaraan gender, mau gimana pun cewek sama cowok itu beda, mau gimana pun itu. Karena memang kita diciptakan beda, dan menurutku kualitasnya cewek dan kualitasnya cowok ini, dari perbedaannya ini gak ada yang lebih baik dan gak ada yang lebih buruk gitu. Gak ada yang lebih superior, gak ada yang lebih inferior. Kalau misalnya kita ngomongin lagi, kualitas cowok kan yang kayak provider, yang kayak giving gitu ya kan, yang kayak take effort lah, take action, yang kayak realistis dan planning, yang kayak ya. Dan sedangkan cewek itu yang nurturing, yang merawat, yang loving, yang optimis, yang kayak jadi inspirasi gitu. Dan menurutku maupun jadi seorang yang sangat-sangat realistis dan juga jadi orang yang sangat inspiratif, yang ceria, yang optimis, itu sama-sama kekuatan gitu. Dan menurutku tugas kita adalah untuk menyadari kalau semua itu kekuatan dan tidak mendefinisikan ini yang lebih baik, ini yang lebih superior, ini yang lebih ya
Dan jadi maksud kamu tidak perlu bersaing di hal yang sama gitu. Daripada kita bersaing di hal yang sama, mending kita acknowledge kelebihan kita itu di mana dan fokus di situ aja gitu. Daripada kita mau menyamakan diri kita atau membandingkan diri kita dengan si cowok itu tersebut. Karena menurutku cowok yang tahu peranan dia sebagai cowok itu pun mau cewek yang tahu peranan dia sebagai cewek, kan? Nah, tapi zaman sekarang nih banyak kan cewek yang punya karir yang baik dan bahkan bisa dibilang melebihi beberapa cowok gitu, dari leadership atau apa, dan memang efektif dan kinerjanya bagus. Dan buat kamu, apakah akan jadi lebih sulit buat cewek yang seperti itu untuk mendapatkan pasangan yang sebanding? No, karena menurutku, kita ngomongin wanita di bisnis sama wanita di relationship ini sebenarnya beda. Dan itu butuh kualitas dan skill yang beda. Walaupun kayak kita adalah wanita yang pinter di bisnis, tapi belum tentu kita juga pinter di relationship. Karena itu kan dua hal yang berbeda ya. Bisnis itu kan yang kayak ya udah bisnis, sedangkan relationship ini yang kayak lebih personal, yang kayak sangat-sangat butuh untuk masuk ke dalam diri kita yang dalam kan. Dan kalau menurutku sendiri, prinsip aku adalah yang kayak it's okay untuk menjadi maskulin di bisnis, tapi kalau untuk relationship aku mau jadi feminin. Aku mau jadi cewek, memang peranku sebagai cewek, dan aku mau cowok yang tahu perannya sebagai cowok. Jadi yang kayak di saat aku di relationship, aku turn off maskulin aku dan aku lebih ke feminin. Jadi lebih tahu cara membalance itu, karena kita butuh maskulin juga kan. Benar. Kalau dari contoh itu, aku ngelihatnya si cewek yang di karir dan di bisnisnya harus lebih bisa maskulin, sementara di relationship lebih bisa feminin, itu apakah akan lebih capek buat dia gitu untuk harus selalu menyeimbangkan, tergantung lingkungan dia ada di mana. Sementara cowok mau di kerjaan mau di relationship ya sama-sama seperti itu gitu loh. Menarik. Ya agak tidak adil lah bisa dibilang. Iya sih. Tapi sebenarnya mungkin ada yang bertanya seperti itu ya, tapi kalau aku lihat sebenarnya walaupun cowok di kerjaan maupun di relationship sama-sama mungkin sisi maskulinnya yang lebih main, tapi beda sisi maskulin kerja dengan sisi maskulin di relationship, ya nggak sih? Ya. Kalau sisi maskulin di relationship itu ya tetap walaupun lebih take action, lebih planning tapi tetap bisa acknowledge kalau ini nih adalah partnership atau relationship yang butuh dua orang untuk bisa sukses. Sehingga kalau ya namanya naturalnya sisi maskulin kan lebih dominan ya. Kalau misalkan terlalu dominan, itu partnershipnya akan susah untuk sukses karena dia mau jalannya seperti yang dia mau aja gitu loh. Sementara kalau partnership buat aku yang sukses itu yang lebih balance dan sisi maskulinnya itu juga bisa diseimbangkan dengan sisi femininnya itu cowok juga, yang lebih mendengar, yang lebih mau menerima pendapat. Mungkin si ceweknya juga ada pendapat yang berbeda dengan cowoknya. Jadi walaupun maskulin adalah sisi naturalnya dia, tapi sewaktu di relationship kayaknya buat aku bagus untuk lebih bisa menyeimbangkan itu masih. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Nah, kualitas feminin itu kan termasuk kayak sensitif dan emosional kan. Kalau misalnya kamu bilang maskulin ini butuh kualitas feminin juga, berarti kamu juga mau dong cowok yang emosional. Tergantung seperti apa
level emosional dan sensitivitasnya itu kan. Kalau misalkan sudah melebihi batas yang aku terima, ya itu harus di-adjust lagi. Kalau misalkan masih dalam standar normal, buat aku sih masih sah-sah aja ya. Karena kalau misalkan cowok sama sekali tidak sensitif dan amat sangat gimana ya, tidak peka terhadap perasaan cewek, itu ya susah juga mau relationshipnya bergerak maju ke depan kan. Kalau cowoknya juga nggak punya emosi, dia nggak bakal bisa empati dengan kita cewek kalau pas kita lagi punya emosi gitu ya kan. Jadi sebenarnya butuh juga mereka ada sisi emosionalnya, sisi sensitifnya itu butuh supaya dia bisa mengerti kita waktu kita lagi di momen itu, ya nggak sih? Jadi gimana sih ngebalance-nya dan seberapa balance-nya itu tiap relationship kayak beda deh. Kayak ada relationship yang maunya mungkin 60-40 maskulin femininnya, ada yang 70-30, ada yang 50-50. Ya itu tergantung masing-masing pasangan gitu. Tapi ya kalau kita pikir lagi, naluri cewek sama cowok tuh beda. Seperti apa? Karena aku kan pernah ada ngobrol sama teman cowokku kan, dan aku ada nyebutin kalau aku mau cowok yang kayak gitu juga, yang kayak punya emosi, yang mengerti emosi aku. Cuman dari diskusi kita aku bisa menyimpulkan kalau secara naluri memang yang dipikirkan cewek sama cowok tuh beda. Cewek lebih yang kayak emosional, mikirin yang relationship, kayak dia sayang nggak sih sama aku. Sedangkan cowok itu walaupun dia agree, setuju sama emosi kita, sebenarnya mereka yang nggak sensitif itu, nggak merasakan itu. Mereka itu cukup memvalidasi emosi kita gitu loh. Benar. Dan padahal mereka nggak beneran merasakan gitu. Iya, tapi butuh orang yang punya some level of sensitivity and yaitu emotional intelligence juga kan untuk bisa acknowledge. Kalau cowok yang sama sekali tidak ada sense itu, ya kita berarti di toxic relationship. Kita nggak pernah di acknowledge, nggak pernah di accept dan lain sebagainya. Cuma ya itu dia, balik lagi ke masing-masing pasangan ya, dia maunya harus jelas. Setiap cewek nih maunya cowok yang seperti apa. Tapi untuk tahu dia mau cowok yang seperti apa, mereka harus tahu diri aku tuh seperti apa dulu ya kan. Mulai dari self awareness kan, aku sifatnya seperti ini, value aku di kehidupan tuh seperti ini, dan aku mau cowok yang punya value yang kehidupan seperti ini. Nah dari situ baru bisa kedepannya sewaktu lagi di pasangan sama-sama kayak kerja bareng gitu, cooperate ya, work together. Gimana nih value kita udah mirip, cuman di day to day life-nya bagusnya gimana nih kita bisa menghandle problems, gimana cara kita menyeimbangkan sisi maskulin dan feminin kita. Karena feminin dan maskulin itu menurut aku energi ya, jadi kayak nggak harus 100% cewek femininnya lebih aktif dibandingkan maskulinnya, atau 100% cowok maskulinnya lebih tinggi daripada femininnya. Ada pasti di luar sana yang kebalikannya. Jadi kita ngebahasnya secara general aja ya nih, itu disclaimer. Jadi kalau cewek secara generalnya mungkin sisi femininnya yang lebih aktif, tapi bukan berarti dia tidak punya sisi maskulin. Bukan berarti sebagai cewek tidak harus take action, tidak harus planning, tidak harus inisiatif. Ya ada momen-momen in life dan juga di relationship di mana cewek juga harus take action, planning. Kalau misalkan dia di toxic relationship, kalau cewek yang sangat tidak punya sisi maskulin itu akan diterima-terima aja disakitin, terima-terima aja di misalkan cowoknya bilang ya aku ikut aja terus mau bawa ke ujung dunia, aku ikut aja ke ujung dunia. Kalau misalkan dia udah tahu level ini level tidak sehat, ini tidak sesuai lagi dengan value aku, itu tadi balik lagi ke self awareness, dia harus bisa take action, aktifkan sisi maskulinnya. No, this is not what I want, this is not align anymore with my values gitu. Dan itu bagus take action itu, dan itu menurut aku penting juga di setiap wanita untuk punya sisi itu gitu. Cuma yang aku perhatiin dari dunia sekarang,
kebanyakan cewek itu malah lebih ke maskulin. Dan yang aku perhatiin juga sebenarnya mereka itu pengen feminin. Cuma mereka itu pikir mereka sulit untuk menjadi feminin gitu. Contohnya, aku punya banyak banget temen yang mikir kalau teman cewek yang mikir kalau mereka itu butuh kerja yang sangat keras, butuh take action dan effort yang sangat keras butuh untuk jadi kaya dan make money yang sangat banyak untuk bisa diapresiasi sama laki-laki dan dianggap jadi wanita high value. Menurutmu gimana? Pertama sih menurut aku itu agak nggak sehat sih itu. Iya, nggak sehat karena itu pemikiran yang membuat kita jadi apa ya bahasanya ya, nggak bahagia, nggak bisa menerima diri sendiri gitu loh. Bahwa sebagai seorang wanita kita memang punya sisi yang pengen didengerin, sisi menerima, sisi nurturing, sisi lembut, yang pengen lebih memberikan kasih sayang. Itu ya harus menerima itu gitu loh. Ya, dan kebanyakan cewek itu nganggep kalau itu tuh lemah, padahal itu tuh kayak ya udah kekuatan kita sebagai wanita gitu. Learn to accept that, embrace that as your strength, ya kan, benar. Jadi kekuatan kita sehingga kita tidak perlu bersaing dengan laki-laki untuk membuat kita bahagia, kecuali memang itu mimpimu, itu beda cerita ya. Emang kalau misalnya mimpinya untuk jadi suatu direktur atau CEO di perusahaan ini, silakan, nggak ada yang melarang. Tapi kalau misalkan kalian gunakan itu sebagai alasan kalian tidak bahagia dan tidak bisa mencari laki-laki idaman, itu salah. Karena pertama berarti kalian set standar laki-lakinya rendah. Kalau memang kita work on ourselves, work on our dreams, we also must set high standards for men. Kalau misalkan kita emang punya quality A, B, C, D, ya pasti yang selevel dengan quality A, B, C, D itu nggak banyak ya. Kecuali kita nggak punya standar ya, ada ribuan, jutaan, puluhan juta, bahkan miliaran orang di dunia sana yang oke, aku mau sama dia aja soalnya aku gak punya standar gitu. Tapi kalau kita punya standar ya pasti berkurang dong. Ya itu makanya pasti lebih susah. Jadi bukan berarti tidak ada, cuma ya tidak banyak. Nah, kalau misalkan kalian ada di posisi ini sekarang, punya karir yang sukses, dari segi finansial udah lumayan tinggi, dan kebetulan juga jomblo dan kebanyakan cowok di sekitar rasa terintimidasi dengan yang kalian miliki itu. Jangan gunakan karir atau uangmu sebagai alasan bahwa itulah yang tidak membuatmu punya relationship yang sehat. Bukan. Yeah, it's a different thing. It's a different thing, exactly. Balik lagi ke dirimu. Kamu tuh orang yang seperti apa? Kelebihanmu tuh apa? Yang kamu cari dari laki-laki itu apa? Itu harus dijelasin dulu, diklarifikasi dulu sebelum kita ngelihat keluar. Terkadang kita udah langsung cepet nyalain, ini pasti karena karir, ini pasti karena aku punya kesuksesan, lalala. No, kita bisa kok sukses dari segi finansial, tapi juga punya relationship yang sehat dan baik. Mungkin kok banget. Karena balik lagi itu aspek yang berbeda, dua aspek. Benar, itu dua hal yang berbeda. Dan balik lagi ke pernyataanmu sebelumnya, kita di dunia pekerjaan dengan di relationship harus bisa berbeda, nggak bisa disamain. Cuma ya kalau yang kita cari, yang kita mau adalah lelaki yang maskulin, tentunya kita perlu mengerti cara menjadi feminin. Gitu. Dan mungkin kebanyakan cewek mikir jadi feminin itu sulit, kayak gimana caranya sih jadi feminin? Tapi menurutku jadi feminin adalah simply being ourselves gitu. Karena kita memang wanita gitu. Memang naluri alaminya feminin gitu ya. Kalau
buat Tere sendiri di kehidupan Tere pribadi, apa sih yang Tere lakuin yang menurut Tere itu adalah sisi feminin Tere? Kalau feminin itu lebih yang kayak optimis aku sih, yang kayak bersyukur, kayak happy, kayak menjadi inspirasi, kayak membagikan kebahagiaan sih, dan lebih yang kayak allowing gitu. Jadi yang kayak sebenarnya aku punya plan A B C D E F G, cuma banyak banget plan yang tidak terjadi sesuai plan aku yang di otak aku. Cuma menjadi feminin adalah aku menerima kalau hidup itu selalu kebanyakan berjalan tidak sesuai yang aku pikirkan gitu. Jadi yang kayak menerima dan bahagia dan menerima ini dan hidup di momen sekarang. Iya, aku mau baru bilang living in the present moment itu berarti sisi feminin banget ya. Aspek yang sangat feminin adalah belajar untuk hidup di masa sekarang. Oke. Berarti kalau misalkan sisi maskulin kita udah take control nih, karena udah terbiasa di dunia kerja yang dikelilingi oleh laki-laki, itu untuk balancing sisi feminin kita, cobalah belajar di masa sekarang. Mungkin self care ya bisa dilakukan, kayak maybe kayak massage, mijit, itu kan bikin kita jadi kayak jadi nggak mikir apa-apa gitu. Cuma nikmatin sensasi di tubuh, atau yang have a bath gitu ya, atau kalau untuk aku sendiri aku belajar untuk connect sama tubuh aku sih, kayak lebih mendengarkan. Benar, dan banyak kok hal yang bisa dilakukan untuk bisa mendengarkan diri sendiri, tuh mungkin olahraga, meditasi, dengerin nari, aromaterapi, banyak kok. Jadi itu salah satu tips ya untuk lebih mengeluarkan sisi feminin kita. Kalau boleh tanya nih Tere, di relationship kamu sendiri, kamu kepengen cowok yang punya quality apa sih? Sisi maskulin cowok yang kamu inginkan seperti apa? Aku ingin cowok yang punya arah gitu. Jadi yang kayak dia tuh leader. Walaupun aku suka untuk menjadi leader di kehidupan aku sendiri di real life, cuma kalau di relationship itu aku mau lebih yang kayak jadi feminin. Jadi yang kayak dia yang ngasih direction, dia yang ngasih ide. Enggak, kalau ide ya aku juga bisa ide, cuma dia yang lebih yang kayak ngarahin, provider, giver, tapi juga receiving. Something like that. Okay. How about you? Aku sebenarnya cukup secure. Iya, cukup mirip sih, karena rasanya lebih damai aja kalau lagi sama cowok yang sisi maskulinnya lebih aktif gitu, karena karena sebagai wanita kita mau bersama. Benar, lebih santai aja. Jadi kita pernah nggak sih di relationship di mana kita yang planning terus, kita yang harus pernah banget atur next date-nya seperti apa, terus kedepannya ini hubungan mau dibawa kemana. Jadi kayak karena kita terlalu planning, jadi kita kayak cemas sendiri, anxious sendiri. Ini dia sebenarnya sayang nggak sih sama aku, kenapa dia tidak ada usaha dan lain sebagainya, ya nggak sih? Jadi suatu di relationship di mana laki-lakinya yang lebih planning, itu kita bisa lebih merasa lebih safe. Akhirnya ini cowok. Iya, merasa lebih kayak aman gitu aku tahu aku sama dia, hidup aku akan baik-baik aja gitu. Nggak ada yang harus ku khawatirkan, karena kalau sama dia aku tahu, aku percaya dia bisa membuat kita berdua bahagia gitu. Tapi bukan berarti kayak kita memberikan 100% kontrol ke dia untuk membahagiakan kita, enggak. Tetap kita harus punya some sort of self-reliance. Self-reliance. Karena kalau misalkan nih hubungan itu berakhir, apakah berarti kita tidak akan bisa bahagia sendiri? Ya enggak juga. Kita bisa
membahagiakan diri sendiri, tapi kita memberikan kesempatan ke laki-laki itu untuk membahagiakan kita. Kita memberikan kesempatan, berarti kan we have the power to give control to this person gitu. Jadi kayak yang it takes a person with some self-control, some inner strength to be able to be in a relationship where they can give opportunity for another person to make them happy gitu. Dan kalau misalkan kita cut that control, cut that power, okay, you no longer have the opportunity to make me happy, then we know we can make ourselves happy. Jadi nggak harus ada di relationship untuk bisa happy. Itu pertama penting banget. Jadi misalnya kita ngomongin ini bukan berarti untuk cewek-cewek yang lagi single, oh berarti aku masih belum ada cowok nih yang bisa ngebahagiain aku, cowok yang maskulin yang bisa memenuhi hasrat feminin aku. Nggak harus gitu. Mulai dari sekarang, dari diri sendiri dulu, bahagiain diri sendiri. Cowok yang memang deserve you pasti akan datang sendiri sih. Dan kalau aku sendiri di lingkungan aku tuh kebanyakan lihat cewek yang maskulin gitu. Contohnya kayak mama aku sendiri, mama aku tuh super woman banget, super woman yang kayak dia yang masak, dia yang ngurusin rumah, dia juga yang leader, dia juga yang planning, dia juga yang take action gitu. Dan menurutku kalau untuk aku sendiri, aku mau belajar untuk menerima gitu. Aku mau belajar untuk give up the control, tapi nggak 100%, cuma yang kayak lebih percaya sih sama partner aku dan lebih percaya sama hidup gitu. Iya. Nah, penting itu kata-kata yang kamu sebutin barusan menurut aku, karena ada orang yang di relationship-nya memang sadar, gitu, tadi self awareness. Kelebihan aku adalah aku bisa planning aku lebih detail dibandingkan planning partner aku. Bukan berarti kalau dia ngelakuin itu berarti partnernya nggak bisa ngebahagiain dia, partnernya kurang maskulin apa dan lain sebagainya. Tapi ya karena ini partnership lagi gitu ya, gimana cara buat relationship ini bekerja dengan cara menyumbangkan kelebihan kita, dan partner kita juga punya kelebihan lain yang kita kurang, ya dia sumbangkan juga. Jadi ada juga relationship dimana yang wanita nggak harus terus menunggu cowok planning gitu. Bisa aja dia mulai planning ya. Kalau emang cowoknya kurang bisa planning dan itu it works for them, dan wanitanya merasa kayak aku tetap merasa aman kok sama dia walaupun aku planning, go ahead do that. Tapi kalau misalkan dia ngelakuin itu tapi deep inside mereka nggak happy, oke, itu berarti ada masalah. Tapi kalau mereka tetap happy ngelakuin itu, why not, ya kan? Nah, kebanyakan itu ada kasus wanita yang ngelakuin semuanya dan nggak happy. Itu problemnya. Kalau mereka udah ngelakuin itu tapi bukan dilakukan atas dasar emang keinginan sendiri, karena mereka bahagia ngelakuin itu, ya berarti you're not in a happy relationship gitu. Gimana caranya komunikasi dengan partner supaya partnernya bisa nyumbangin juga suatu hal yang bisa membuat wanita ini bahagia juga gitu. Tapi kalau misalkan dia ngelakuin itu dan dia happy, ya sah-sah aja gitu. Nggak bisa kita samain sih semua relationship. Jadi balik ke diri sendiri, tanyakan ke diri sendiri, sebenarnya kamu happy nggak sih jadi diri kamu sendiri di hubungan ini? Atau apakah kamu ngelakuin sesuatu yang membuat kamu nggak happy? Apakah partner kamu ngelakuin sesuatu yang membuat kamu nggak happy? Kadang kita pendam dan tidak menyuarakan hal itu ya. Jadi belajar menyuarakan hal itu, komunikasi lagi supaya sama-sama cooperate. Cuma gimana nih misalnya kalau buat teman-teman yang memang sudah ada di relationship dan dia ini posisinya lebih ke maskulin, sedangkan seiring berjalannya waktu dia nyadar, dia belajar tentang feminin dan dia mau
pelan-pelan merubah relationshipnya dan merubah perannya lebih yang kayak aku mau jadi lebih feminin dan aku mau cowok aku yang sekarang lebih jadi maskulin. Is it possible? Oh, very much so ya, possible sih menurut aku. Dimulai dari self awareness sih. Jadi kayak balik lagi, kalibrasi lagi itu relationshipnya, balik ke diri sendiri. Aku orang seperti apa yang membuatku bahagia, apa yang kuinginkan dalam hidupku. Dan laki-lakinya harus ngelakuin hal yang sama. Value-ku di hidup apa, value dia di hidup apa. Terus ketemu, diskusi, dibandingin value hidupnya. Dan ternyata kalau emang tetap masih align, walaupun behavior sehari-harinya masih kurang sesuai ya dengan keinginan si wanita itu atau keinginan si laki-laki itu, tetap ada kemungkinan untuk membuat relationship ini work. Gimana caranya? Ya aku bukan seorang relationship counselor ya, jadi nggak bisa kayak kasih saran A, B, C, D. Cuma gimana caranya kalian berkomunikasi, kompromi, kooperasi, supaya ya setiap harinya kalian bisa saling support. Yang penting value-nya sama dan goal-nya sama gitu, atau mirip. Kalau misalkan value-nya berbeda, goal-nya juga berbeda, walaupun ada cinta, buat apa dipaksa? Aduh, kalau kasarnya gitu ya. Cuma banyak sih orang kalau aku lihat di relationship yang memaksakan bersama orang yang jelas-jelas punya value yang sangat berbeda dengan dirinya. Kalau misalnya contoh aku value reliability. Reliability buat aku adalah apa yang diomongin sesuai dengan apa yang dilakukan. Itu buat aku penting banget. Dan gak semua orang value itu ya. Dan aku mencari orang yang value itu juga. Kalau misalkan pasangan aku sangat tidak value itu, dan di kehidupan relationship kami sehari-hari yang dia omongin tidak bisa dibuktikan jadi kenyataan, jadi aku tidak bahagia dan aku membohongi diri sendiri kalau aku memaksakan aku tetap mau sama dia. Buat apa gitu? Jadi ya itu, balik lagi, aku itu orangnya seperti apa, yang kuinginkan itu apa, dan gimana bahas dengan laki-laki itu. Dan di sehari-harinya kalau misalkan laki-laki itu memang tetap mau mempertahankan hubungan ini, pasti dia akan step up dan take action dan lebih owning his masculine side, supaya kita bisa lebih embrace our feminine side. Kalau misalkan dia merasa ini sebenarnya deep inside this relationship is not worth it, atau dia sebenarnya butuh waktu untuk work on himself ya, dia masih belum bisa step up, ya mau nggak mau maybe we have to give time for this relationship to pause, take a break, atau apapun itu solusinya. Yang pasti penting untuk berkomunikasi itu, align values. Kalau prinsip aku sendiri dan pemahaman aku sendiri adalah semakin aku berkembang dan upgrade, semakin baik relationship aku. Jadi kayak aku nggak akan pernah takut untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Iya, justru kalau misalkan kita di relationship di mana kita merasa takut berkembang, berarti mungkin kita sama seorang yang narsisistik gitu, atau orang yang benar-benar menutup kita supaya tidak bertumbuh. Itu berarti nggak sehat gitu. Dicek lagi dengan relationship kamu, apakah kamu tetap bisa jadi diri sendiri, dan apakah kamu bahagia. Itu sih 2 hal penting, diri sendiri dan bahagia. Kalau 2 hal itu cek, oke, you good, keep doing what you've been doing. Kalau enggak, oke, apa nih yang bisa diubah? Berkomunikasi lagi dengan pasangannya. Jadi sebenarnya nggak sesimpel dengan hal maskulin feminin sih, ini sih udah melebar ya. Topiknya untuk di hubungan yang sehat itu bukan hanya dengan kita bisa ngebalancing sisi maskulin dan feminin, tapi bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan partner kita. Karena ada momen dimana
mungkin wanita sisi maskulinnya lebih tinggi dan laki-laki sisi femininnya lebih tinggi. Itu aku observasi nih ya, semakin kita tua, bertambah umurnya, laki-laki itu akan lebih bisa embrace sisi femininnya dia. Ya, kalau laki-laki yang di umur 60, 70, 80 tahun itu akan lebih sensitif, lebih bisa mendengarkan, lebih bisa menerima dibandingkan laki-laki yang baru di umur 20-an yang egonya masih tinggi, yang lebih mau take action, lebih ambisius, lebih apa. Jadi ya seiring berjalan waktu kita pasti ada perubahan level itu tadi, makanya feminin maskulin itu energi kita akan berubah di dalam tubuh kita. Gimana cara kita ngebalancing itu dengan partner kita, itu lagi. Jadi komunikasi lagi, kolaborasi lagi. Gimana kalau cewek semakin tua, apakah dia jadi semakin maskulin? Lebih sedikit maskulin dibandingkan sewaktu masih muda. Kalau aku observasi seperti itu sih. Cuma ya mungkin nggak benar di semua relationship ya, tapi dari observasi aku aja. Aku jujur agak merasa perubahan juga sih, mungkin nggak harus seperti ngikutin pola yang aku bilang barusan, tapi aku waktu masih muda banget dibandingkan aku yang sekarang, aku merasa perubahan juga dari energi feminin maskulin aku merasa dulu aku, apalagi waktu masih tinggal sama keluarga tuh, aku lebih nerima. Jadi biarin orang kayak decide my life for me, kayak lebih oh ya udah nurut, dan lebih bisa nikmatin masa sekarang waktu itu. Walaupun sekarang aku juga tetap bisa nikmatin masa sekarang, tapi lebih banyak mikirin ke masa depan juga, karena aku lagi di umur-umur dimana aku ada transformasi nih, kayak aku mau planning itu tadi kedepannya mungkin punya kerjaan yang lebih sukses lagi, pengen mungkin ya anggaplah beli mobil atau jalan-jalan ke luar negeri. Itu kan butuh uang ya, jadi kayak planning dari sekarang. Aku mau take action di bidang karir, aku mau take action di bidang kesehatan, jadi kayak lebih ada sisi maskulinku sekarang. Tapi aku tetap, karena aku aware dengan hal itu, aku tetap mau belajar balancing sisi feminin aku sewaktu aku di relationship. Waktu di relationship sama pasangan aku, oke, aku nggak mau terlalu banyak take action, aku nggak mau terlalu banyak planning, aku mau coba nunggu, dengerin dia apa nih ide dia gitu. Jadi lebih aware aja sih. Kalau aku juga berubah sebenarnya gitu, kita nggak selamanya sama. Itu sih tergantung lingkungan juga sih kayaknya. Kalau di hubungan kamu yang sekarang, kamu udah merasa cukup balance nggak? Kalau di hubunganku sekarang justru kayak aku kan baru ya, dan aku nih lagi di fase meredefinisikan sih. Karena aku kan selalu bilang kalau aku mau cowok yang maskulin. Dan ya cowok maskulin ini datang, dan sedangkan aku yang kayak bingung dan menjadi sangat feminin jadinya. Yang kayak maskulinnya jadi yang kayak lagi off mungkin sekarang. Jadi ya, lagi proses membalance. Iya. Kadang sewaktu kita lagi di relationship, jati diri kita agak sedikit berubah ya. Itu normal sih. Apalagi yang kayak aku dalam proses mempelajari orang lain. Iya benar. Mencoba menyesuaikan juga kan dengan dia. Dan terkadang orang yang sifatnya lebih keras itu yang lebih dominan di hubungan itu, yang membuat orang yang satunya lagi mengalah dan merubah dirinya untuk menyesuaikan dengan orang yang lebih dominan itu tadi. Terkadang seperti itu. Cuma penting untuk kamu dan semua orang, termasuk aku juga, setiap beberapa saat, mungkin setiap seminggu sekali atau sebulan sekali, cek lagi aku seperti apa sekarang, apa yang aku mau dalam hidup, apakah aku bahagia. Itu tadi,
apakah aku menjadi diri sendiri dan apakah aku bahagia. Kadang kita lupa untuk cek itu, sehingga kita kayak ngikut aja terus, sehingga sewaktu kayak benar-benar kita kayak jatuh banget di momen terendah tuh baru kayak oh my god, aku selama ini nggak jadi diri aku sendiri, oh my god, aku selama ini nggak happy. Padahal ada banyak kesempatan sebelum-sebelumnya di mana kita cek, dan di kesempatan sebelumnya itu adalah kesempatan di mana kita bisa coba perbaiki lagi gitu. Daripada sudah telat, udah susah lagi untuk berkomunikasi, mending setiap berkala ya, sebulan sekali atau apa, ask yourself, am I being myself? Am I happy? Dan jujur yang aku tanya ke diri aku adalah, tapi siapa diri aku sebenarnya? Jadi kayak questioning myself gitu. Dirimu adalah saat ini, karena diri kita pasti berubah ya, setiap saat. Cuma dirimu saat ini adalah sosok dimana kamu bangga. Kalau kamu misalkan sekarang kamu tanya diri kamu sendiri, aku bangga gak jadi diri aku yang sekarang ini? Kalau jawabannya iya, ya udah, you are being yourself. Tapi kalau misalkan jawabannya enggak sih, sebenarnya aku nggak terlalu bangga dengan diri aku yang sekarang nih, berarti you're not really being yourself. How do you match how you are now to a version where you can be proud of yourself? Kalau misalnya sekarang nih, oh aku mungkin 80% ya bangga sebenarnya di kejadian itu, aku mungkin bisa lebih seperti ini. Ya berarti at the time you're not being yourself dong. Kecuali kamu memang merasa fine aja, ya bangga aja, nggak masalah, no problem. Ya udah, keep being that person. Tapi kalau misal sebenarnya enggak sih, nggak terlalu bangga, ya udah, how do you get closer to that version of yourself that you want to be gitu. Nih balik lagi nih ya ke topik women power. Menurut aku sendiri sebagai cewek itu tetap bisa punya karir yang sukses dan relationship yang sehat, dimana cowoknya atau pasangannya mendukung dia, dan cowoknya mungkin punya karirnya sendiri. Jadi gimana caranya ngebalancing kerjaan dengan relationship, itu sih kuncinya kalau menurut aku. Ada tambahan mungkin dari Tere? Itu aja sih. Gitu. All covered, pretty much. Covered, ya. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, komen di bawah. Benar, karena ini sebenarnya topik yang sangat luas. Iya, dan cukup rumit karena setiap orang berbeda kan ya. Jadi whatever works for them. Orang, tentang benar, hubungan. Benar, karena aku nggak sempurna, Tere nggak sempurna. Kita cuma bisa ngelihat dari sudut pandang kita masing-masing, dan semoga ini bermanfaat. Ada mungkin dapat inspirasi dari percakapan kita ini ya. Oke, terima kasih banyak sisters. So see you next time. Bye.